Perang yang berkecambuk antara Rusia dan Ukraina masih terus berlanjut. Pertempuran sengit kedua belah pihak juga terjadi di jalanan. Ukraina sendiri makin terpojok oleh serangan Rusia di negaranya. Terlebih gudang senjata Ukraina juga banyak dikuasai oleh pasukan Rusia. Walau begitu, militer Ukraina masih berusaha menahan serangan yang terjadi dengan menggunakan persenjataan yang minim seperti senapan serbu, mortir, rudal anti-tank dan rudal anti-pesawat portable, serta beberapa unit drone dan kendaraan lapis baja yang tersisa. Pasukan Ukraina kini menjadikan gedung-gedung sipil seperti sekolah, rumah sakit, dan gedung lainnya untuk menempatkan persenjataannya. Seperti memasang sistem rudal anti-tank di atas gedung sambil menunggu konvoi pasukan Rusia yang lewat. Bahkan Ukraina memobilisasi warga sipil untuk berperang melawan pasukan Rusia. Kebanyakan dari mereka masih berusia muda dan bahkan ada yang masih mengenyam pendidikan di bangku kuliah. Menurut keterangan salah satu sukarelawan sipil, mereka mengaku dilatih dasar peperangan selama 3 hari. Dan setelah itu, mereka semua langsung dikirim ke garis depan pertempuran untuk menghadapi pasukan Rusia yang terlatih dan dilengkapi persenjataan berat. Pasukan Ukraina beserta para sukarelawan benar-benar harus menghadapi bahaya serius, karena mereka tidak tahu kapan dan di mana rudal atau bom Rusia mendarat. Mengingat sebagian besar ruang udara Ukraina telah dikuasai oleh Angkatan Udara Rusia. Hal inilah yang membuat Presiden Ukraina berkali-kali meminta Amerika dan NATO untuk menerapkan zona larangan terbang di langit Ukraina. Namun Amerika dan NATO menolak usulan tersebut, karena itu adalah langkah berbahaya yang beresiko tinggi. Ini disebabkan bahwa bila NATO menerapkan zona larangan terbang di Ukraina, maka NATO yang memiliki kapabilitas berhak menembak jatuh pesawat Rusia yang berkeliaran di zona larangan terbang Ukraina. Hal ini dapat memicu kemarahan Rusia, dan bukan tidak mungkin Rusia akan mengerahkan senjata nuklir jarak jauhnya untuk menyerang negara anggota NATO di sekitar Ukraina tanpa peringatan. Bila itu terjadi, maka Amerika dan NATO akan terseret dalam perang yang lebih luas di Ukraina. Untuk alasan inilah, Amerika dan NATO menolak mentah-mentah permintaan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dan menganggap rencana Zelensky ini sangat bodoh, yang menginginkan keterlibatan Amerika dan NATO dalam konflik di Ukraina. Sebelumnya Amerika dan NATO sudah mengumumkan secara tegas bahwa mereka tidak ingin terlibat secara militer dan berperang melawan Rusia secara langsung yang dapat berakibat pecahnya Perang Dunia Ketiga. Belum diketahui kapan perang ini akan berakhir, tapi yang jelas, pihak-pihak di luar Rusia dan Ukraina harus bisa menahan diri.